Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soliha. Saya adalah mahasiswa PPG Pastika LPTK Sunan Ampel, Surabaya, tahun angkatan 2025 dengan proyek Best Learning, yaitu bab 4 menyambut usia balik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat, lamongan kegilaan. Sekarang dilihat kerapiannya masing-masing. Dicek kerapian untuk kesiapan belajar. Sebelum dimulai pelajaran, marilah kita berdoa. Dipimpin Mbak Lukna berdoa. Berdiri. Siap, bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil firli wa liwalidayya. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya anak-anak, sebelum dimulai pelajarannya, marilah kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri dan dipimpin Bang. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Guru satu persatu. Bilang hadir ya, yang hadir. Ferli, Hadir, Naura, hadir, Najwa, hadir, Zara, hadir, Alek. hadir. Ya, sudah ya, hadir semua ya. 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 Kemarin kita pelajaran kemarin yaitu indahnya saling menghargai dalam keragaman. Nah, itu meskipun kita berbeda suku, bangsa, adat istiadat, kalian tetap harus rukun, saling menghargai. Menyambut usia balik kelas 4. Terus selanjutnya, nah, tujuan pembelajaran. Bilqis, yang pertama dibaca. Peserta didik mampu menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu hidup. Yang kedua, Mbak Ferli dibaca. Peserta didik mampu menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu hidup. Untuk yang ketiga, dibaca Mbak Lukna yang keras. Peserta didik mampu membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dan pandangan ilmu hidup. Apakah ada perbedaan antara anak
diamati Halo videonya. sahabat solid, kita belajar pendidikan agama Islam kelas 4 bab 4 menyambut. Diamati. Sekarang kita amati gambar berikut ini. Gambar ini merupakan gambar perkembangan manusia dari kecil sampai dengan dewasa. Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai dengan kelas 4? Tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai dengan perkembangan usia. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting, sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia balik atau dewasa. Secara bahasa, balik berarti sampai. Sedangkan menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Pada materi ini, kita akan belajar tentang tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Pandangan ilmu fikih merupakan hasil kajian para ulama fikih, sedangkan ilmu biologi adalah hasil penelitian para ilmuwan yang menekuni bidang biologi. Kedua pandangan ilmu ini saling melengkapi dan keduanya bersumber dari ilmu Allah. Pada subbab yang pertama, kita belajar tentang tanda-tanda usia balik atau dewasa menurut ilmu fikih. Apakah kalian telah mengetahui tanda-tanda balik menurut fikih? Apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Sebelumnya, kita harus tahu tentang fikih. Fikih ialah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata aturan ibadah, baik yang berhubungan dengan Allah atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Di antara bahasanya adalah tentang tanda-tanda balik atau dewasa. Sahabat solid, tanda-tanda balik terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Ada juga yang khusus terjadi pada perempuan saja. Nah, berikut tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Garis besar, kamu dilarang yang pertama sholat, sujud tilawah, dan sujud syukur. Kedua, membaca, menyentuh, dan membawa Al-Quran. Dilarang tawaf dan dilarang berdiam di masjid. Demikian tanda-tanda balik. Diperhatikan dari sini, sama lihat dari bayi ya lahir, terus ada pertumbuhan sampai kakek-kakek. Nanti ada apa? Dewasa, anak-anak itu ya, ada balita, dari mulai balita, anak-anak tumbuh dewasa, kemudian menjadi seorang ayah, terus lalu menjadi kakek. Nah, aku sudah balik. Apakah sudah balik? Belum tahu ya, belum tahu. Nah, secara bahasa balik itu berarti sampai atau mencapai. Besok kalian akan mengalami itu semua. Bagi yang perempuan maupun yang laki-laki ya, mengalami masa balik atau sampai mencapai. Terus menurut istilah balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim dengan kewajiban menjalankan perintah agama. Kalau sudah balik, berarti kalian itu sudah wajib melakukan apa? Melaksanakan perintah agama. Seperti apa? Sholat, terus apa? Kalau sudah balik berarti sudah mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik.
dilakukan. Ya. Terus selanjutnya tanda balik menurut ilmu fikih itu. Tanda balik menurut ilmu fikih atau agama. Laki-laki mengalami apa saja itu? Mimpi basah berusia 12 tahunan atau lebih. Perkiranya sampai dengan 15 tahun, 12 sampai 15. Kalau kalian seumpama usia 15 tapi belum mimpi basah, yang laki-laki itu sudah termasuk balik ya. Begitu juga yang perempuan. Belum sudah usia 15 tapi belum menstruasi, itu termasuk sampai itu sudah balik, harus sudah bisa membedakan. Terus selanjutnya tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Ketika perempuan belum mengalami menstruasi dan laki-laki belum mengalami mimpi basah, jika sudah berusia 15 tahun menurut Hijriah, maka seorang tersebut sudah dinamakan balik. Ya, itu tadi ya. Selanjutnya ini laki-laki, itu tadi yang tandanya perempuan. Sekarang yang laki-laki tumbuhnya rambut seperti berkumis, ada kumisnya ya. Yang laki-laki tumbuh kumis. Terus ada jenggotnya, kadang itu tumbuh nggak bisa satu tumbuhnya. Terus rambut ketiak, jampang, dan rambut pada kemaluan. Pertumbuhan fisik semakin cepat, tambah besarnya itu apa cepat ya? Nggak apa kelihatan besar lah, itu pertumbuhan laki-laki. Terus perubahan suara, biasanya suaranya itu kecil, nah kok mendadak besar, nah itu berarti sudah balik. Laki-laki itu biasanya seperti itu ya. Ketika kecil suaranya juga kecil, terus nanti ketika balik dia pun suaranya mengikuti ya, tapi jangan kaget besok ya. Loh, suaranya kok seperti ini sekarang, berarti dia sudah balik. Yang perempuan tumbuhnya rambut di bagian tertentu, seperti di ketiak juga ada ya. Terus di rambut kemaluan, pada kemaluan. Yang kedua, pertumbuhan bagian pinggul dan dada ya. Biasanya pinggulnya lebih besar. Terus perubahan suara, suaranya juga agak besar ya, nggak seperti dulu kecil. Sekarang kalau sudah balik, perempuan pun mengalami perubahan. Selanjutnya ini ayo kita melakukan tepuk ya. Tepuk pitik, gigi, petok-petok, gigi, petok-petok, pukul. Ya. Anak-anak sudah dibagi kelompok ya. Ada tugas kelompok untuk kalian. Dibagikan besar, nanti didiskusikan bersama kelompoknya. Nah, ini dikisahkan. Diskusi bersama temannya. Ini Mbak, ini nanti yang belakang. Ini diskusikan bersama, yang belakang sama bersama. Menyusun kata.
Bisa saja ya ketuanya. Nanti mempresentasikan di depan. Ya, gantian. Dari kelompoknya Mbak Ferli maju ke depan. Di bawah. Yang keras. Sholat. Yang kedua. Berhijab. Yang ketiga. Belajar. Ya, yang keempat. Berpuasa. Sekarang untuk yang kedua, yaitu dibaca dulu pertanyaannya, dibaca dulu ya, nanti setelah itu jawabannya. Ya, yang lain mendengarkan. Ayo Apa yang dibaca dimaksud dulu. dengan usia balik? Usia yang sudah mencapai 12 tahun. Sebutkan tanda balik pada anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki mimpi basah. Untuk anak perempuan haid. Apa saja kewajiban anak setelah mencapai usia balik? Bagi sholat. Yang keras Mbak Ferli. Mengapa kita harus menjaga kebersihan badan saat balik supaya terlihat bersih? Ya. Sebutkan satu sikap baik yang harus dimiliki anak balik. Patuh kepada orang tua. Bagaimana cara menjaga orang setelah balik? Memakai baju yang menutup dari kepala yang kaki dan memakai hijab bagi anak perempuan dan memakai untuk anak laki-laki. Ya, dari kelompoknya Mbak Ferli ada yang tanya. Jadi bahasa itu apa? Nah, mimpi bahasa itu apa? Mimpi bahasa itu apa? Yang keras Mbak Ferli. Ini biasa ialah mimpi yang terjadi pada anak laki-laki dan di awal mimpi ada kata sperma. Iya, sudah jelas? Yaitu mimpi bahasa adalah mimpi malam hari sekitar jam 12 atau jam 1 sampai subuh. Ketika ada seorang laki-laki atau anak laki-laki yang tidur, terus bangun tidur itu basah seperti ngompol, ya, itu berarti dia sudah menandakan balik. Itu dinamakan mimpi basah. Semuanya pasti akan mengalami. Ya, terima kasih Mbak Ferli. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Ferli. Ya. Sekarang kelompoknya Bilqis. Ayo maju ke depan. Sini, di sini. Menyusun kata 1. Sholat 2. Berhijab 3. Belajar 4. Berpuasa. Dengarkan ini dari kelompoknya Mbak Bilqis. Dengarkan. Apa yang dimaksud dengan usia balik dewasa? Sebutkan tanda balik pada anak laki-laki dan perempuan. Tumbuhnya kumis, menstruasi. Apa saja kewajiban anak setelah mencapai usia balik? Sholat. Mengapa kita harus menjaga kebersihan badan saat balik supaya terlihat bersih? Sebutkan satu sikap yang baik yang harus dimiliki anak balik. Patuh kepada orang tua. Bagaimana cara menjaga aurat setelah balik? Memakai pakaian tertutup untuk anak perempuan dan memakai peci untuk anak laki-laki. Sudah? Ada yang tanya? Tidak. Oh, ayo tanya. Nah, jadi jawab Mbak Bilqis, mengapa? Kalau sudah balik itu kok harus sholat? Ayo, mengapa? Karena sudah dewasa. Ya, kita bisa ya. Karena sampai yang semua sudah berusia berapa tadi? 12 sampai 15. Nah, itu sudah wajib melakukan sholat. Ya, terima kasih Mbak Bilqis. Tepuk tangan. Yang terakhir kelompoknya Mas Alek. Ayo maju ke depan. Ayo didengarkan dari kelompok 3, kelompoknya Mas Alek. Ya, Menyusun kata 1. Sholat 2. Berhijab
Didengarkan. Usia balik. Usia yang sudah mencapai 19 tahun. 2. Sertifikat kali pada anak laki-laki dan perempuan. Apa ada yang ditanyakan? Ayo silakan tanya. Nah, itu pertanyaan dari Mbak Perli. Kenapa ketika balik itu kok ada mandi besar? Dan apa itu mandi besar? Nah, mandi besar itu, ya, dijelaskan dulu. Mandi besar itu adalah mandi yang ada tata caranya tadi. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Alex. Selanjutnya yaitu sudah ya, itu nanti terus ada apa? Yang terakhir itu tadi, tugas apa itu? Itu dikerjakan. Dikerjakan dulu yang terakhir. Yang paling belakang. Refleksi ya. Tugas refleksinya dikerjakan bersama-sama. Tinggal ngasih centang. Dibaca, diamati, dicermati dulu. Dipahami kata-katanya. Dipahami, harus jelas. Ayolah, Ayolah. Sudah semua? Sudah, woi? Ya, sudah. Mana tugasnya? Papa. Ya, kesimpulannya dari apa pembahasan kita hari ini, balik. Ya, balik menurut ilmu fikih tadi apa? Sampai atau mencapai, yang mana nanti kalian sudah mempunyai kewajiban. Kewajiban untuk apa? Untuk sholat, patuh kepada orang tua, ya, berakhlak yang baik. Misalnya sholat setiap hari 5 waktu ke masjid. Nah, itu sudah menunjukkan sampai kalau itu sudah balik. Yang perempuan tadi tanda-tandanya apa saja? Keluar menstruasi yang dinamakan menstruasi. Terus suaranya berubah. Terus tumbuh rambut pada ketiak. Ya, pada ketiak. Ada kemaluan, itu semuanya pasti akan mengalami. Ya. Terus kalau untuk yang laki-laki apa? Suaranya semakin besar. Terus tumbuh apa? Kumis sama jenggot. Iya, terus badannya semakin apa? Besar atau kekar, ya. Tumbuh kekar. Terus yang menurut ilmu fikih tadi apa? Mimpi basah. Itu besok yang laki-laki semua pasti akan mengalaminya. Ya.
kalian petik dari pelajaran ini tadi? Apa? Coba baca aja. Pelajaran ini tadi yang saya ambil apa? Dapat kesimpulan apa? Mas Alek, perubahannya apa? Kesimpulannya tadi dari pelajaran hari ini. Ya, mengapa usia balik itu penting? Kenapa? Usia balik itu mengapa penting? Ya, apa? Karena untuk apa? Untuk mencapai sampean, untuk pertumbuhannya sampean, ya, pertumbuhannya sampean semua. Tanda-tandanya itu di situ ada balik, ya. Tepuk tangan untuk semua tadi. Kenapa? Diskusi semuanya sudah bagus. 1, 2, 3. Tepuk titik. Semangat pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Lamongan mengkilap. Sudah sebentar sekarang. Sebelum pelajaran kita tutup, berdoa dulu.